lovers, seperti yang ada di thumbnailnya, kita akan merecap alur cerita sebuah film yang menurut gue lumayan sensitif nih topiknya. Makanya gue kasih warning di awal video tadi. Film ini berjudul Room tahun 2015. Film ini menceritakan tentang Joy dan anaknya yang bertahun-tahun tinggal di ruangan pengap kedap suara dengan pintu yang hanya bisa dibuka dengan kode kombinasi angka. Joy diperankan oleh Brie Larson. Bagi yang gak kenal, masa sih ya ada yang gak kenal sama orang yang dijedotin Thanos tuh gak mempan? Ya pasti semua orang kenal lah sama Captain Marvel. Bedanya kalau di film ini dia digambarkan sebagai seorang perempuan yang ramah dan penyayang. Film ini sendiri bertipe drama psikologis. Film ini bahkan mendapat 20 lebih penghargaan dan yang paling mencolok adalah kualitas dari aktingnya Brie Larson yang bagus banget asli. Jujur aja nih ya, Brie Larson itu lebih cocok banget mainin film kayak begini, gak tau kenapa cuy. Bahkan dia kan sampai menang Oscar kan kalau gak salah, Best Actress, yang dimana skor di IMDb juga sekitar 8,1/10. Bahkan Rotten Tomatoes ngasih 93%, hampir sempurna tuh. Sebelumnya bagi yang minat sama channel ini silahkan di subscribe, aktifkan juga loncengnya, dan kalau sudah, mari kita mulai recap alur cerita dari film Room tahun 2015, and welcome back to Clip on X. Film dibuka dengan seorang anak yang berbicara. Anak ini menceritakan awal mula kisahnya yang lahir dari seorang ibu yang selalu berada di dalam ruangan. Anak ini bernama Jack. Jack juga mengatakan bahwa ibunya melahirkan di sebuah karpet, bahkan ibunya memotong plasentanya sendiri. Baru deh kita diperlihatkan Joy yang merupakan ibunya si Jack. Hari ini Jack berulang tahun yang ke-5. Dari penampilannya saja kita sudah membayangkan bahwa Jack itu tinggal 5 tahun dalam ruangan tanpa pernah keluar dari sana, bahkan hingga rambutnya tumbuh panjang. Joy pun mengajak Jack untuk membuat kue ulang tahun bersama. Tapi sebelum itu Jack harus bersih-bersih dulu nih. Joy mengajarkan Jack untuk gosok gigi, beberes baju, ngepel lantai. Ia juga mengukur tinggi badan Jack. Kemudian mengajak Jack berolahraga seperti yoga, melompat, push up, dan juga berlari. Semua itu untuk pertumbuhannya Jack di dalam ruangan itu. Baru deh mereka melanjutkan dengan membuat kue ulang tahun. Namun setelah kuenya jadi, Jack malah kecewa dengan bentuk kue itu karena tidak terdapat lilin seperti layaknya kue ulang tahun di TV gitu. Jack juga sempat menyebut Nick, di mana mereka akan diberikan beberapa keperluan dari Nick ini. Ibunya pun langsung menenangkan Jack. Setelah makan kue, mereka berdua mandi bareng di bathtub. Malam harinya Jack diceritakan sebuah kisah sebelum tidur. Nah, walaupun di situ terdapat kasur yang cukup luas, akan tetapi Jack diharuskan tidur di dalam lemari. Pada menjelang tengah malam, Jack yang berada di dalam lemari dan belum tidur mendengar suara PIN kode dari pintu yang dibuka dan terdengar seorang pria yang memberikan celana jeans dan apel kalengan. Pria itu pun langsung membuka celana, kemudian pikir aja sendiri. Jack yang mendengar kasur goyang-goyang memilih untuk menghitung angka 1-50 hingga tertidur. Kita juga diperlihatkan ceritanya Jack yang tidak mempercayai beberapa hal yang tidak pernah ia temui seperti pohon, orang lain, laut, apapun itu yang berada di luar sana hanya dianggap sesuatu yang tidak nyata oleh si Jack ini. Saat Jack sudah tertidur lelap, Joy mengambilnya untuk dipindahkan ke kasur. Bisa dibilang pria misterius tadi hanya datang sesaat di ruangan itu dan pergi kembali. Keesokan harinya saat si Jack mandi tanpa sengaja gitu kan, gigi ibunya tuh copot. Baru deh si giginya ibunya itu dikasih ke Jack. Nah setelah mandi, Jack melihat seekor tikus dan berusaha memancingnya menggunakan sisa kue ulang tahunnya. Namun ibunya malah mengusir tikus itu serta membentak Jack tentang semuanya yang seperti anjing ataupun kayak yang ada di TV itu hanyalah sebuah hayalan dan tidak nyata. Walaupun akhirnya tetap ditenangkan gitu oleh ibunya. Menjelang malam, Jack bertanya kemana kita saat bermimpi dan dijawab bahwa ya nggak kemana-mana gitu. Malam harinya seperti biasa si Jack tidur dulu di lemari karena pria misterius itu akan selalu datang untuk memberi beberapa makanan untuk besok dan sekaligus memaksa Joy untuk berhubungan badan. Pagi harinya, Jack terkejut melihat kado kecil berisikan mobil-mobilan karena ia belum pernah mendapat hadiah selama masa kecilnya itu. Jelas hadiah itu datang dari si pria misterius itu.
Berlanjut pada Jack dan ibunya yang berteriak ke jendela dan lubang udara. Sebenarnya tujuan ibunya mengajak berteriak adalah untuk meminta pertolongan kepada siapapun yang mendengar. Akan tetapi karena di seluruh ruangan dipasang busa peredam suara, jadi ya apa yang mereka lakukan itu tetap sia-sia. Malam harinya pintu terbuka kembali, di mana kali ini kita baru diperlihatkan pria misterius itu yang bernama Nick, atau disebutnya kalau sama Jack itu Old Nick. Nah, Nick ini menanyakan tentang Jack apakah ia suka dengan hadiah itu. Namun Joy justru menagih vitamin untuk ia dan Jack karena Jack sangat membutuhkan itu untuk pertumbuhannya gitu kan. Namun Nick pun bilang kalau ia sudah di PHK selama 6 bulan. Nick langsung membentak Joy dan membuat si Jack kaget. Sontak itu langsung membuat Nick menghampiri lemari. Namun karena Joy tidak ingin anaknya disentuh Nick, ia langsung membujuk Nick. Seketika Nick langsung melakukan hal yang sama gitu, memaksa Joy berhubungan badan. Pada tengah malam, Jack terbangun dan keluar dari lemari karena penasaran. Ia kemudian menghampiri Nick yang sedang tertidur di sebelah ibunya. Namun, Nick terbangun. Joy pun langsung menyuruh si Jack untuk bersembunyi. Sontak Nick langsung mencekik Joy sangat keras sekali hingga tidak bisa bernapas. Setelah Nick pergi, Jack langsung menangis karena sangat panik dan ketakutan. Pagi harinya ternyata sudah musim dingin dan ternyata si Nick mencabut aliran listrik di kamar itu. Joy yang sudah sangat stres akhirnya menjelaskan kepada Jack bahwa ada dunia di luar sana seperti hal-hal yang ada di dalam TV, seperti anjing, orang-orang, pantai, pohon. Karena selama ini Joy berbohong kepada Jack, of course karena si Jack juga kan dulu masih bocil ya. Joy juga menjelaskan bahwa dulu ia adalah orang normal pada umumnya, punya ayah, ibu, dan rumah. Lalu kemudian saat Joy berumur 17 tahun, ia bertemu dengan seorang pria yang minta tolong karena anjingnya sakit. Akan tetapi pria itu malah menculiknya dan mengurung Joy di gudang ini. Yes, ruangan ini adalah gudang awalnya dan pintu itu diberi password kode agar Joy tidak bisa keluar. Namun Jack tetap tidak percaya karena Jack memang dari awal udah diajarinnya ya khayalan wae gitu. Dan karakter si Jack memang keras, mungkin karena terkurung lama juga ya. Joy dan Jack pun menangis karena ya keduanya depresi lah ya. Yang satu udah pasrah banget, yang satu lagi merasa dibohongi ibunya. Saat mereka tertidur kedinginan, tiba-tiba listriknya nyala kembali. Namun karena Joy masih sangat stres, jadinya Jack menyiapkan makanan sendiri dan bermain serta berhayal sendiri. Keesokan harinya Jack sedikit demi sedikit mulai mengerti dengan apa yang dimaksud ibunya itu. Jack pun bilang bahwa ia akan menghajar Nick. Namun Joy menjelaskan bahwa ia dulu pernah melawan Nick namun tetap tidak bisa, dan kalaupun mau membunuh Nick saat tidur, ya mereka tetap tidak akan tahu kodenya buat buka pintu itu. Kakek dan neneknya Jack pun tidak tahu lokasi mereka itu di mana. Joy pun mengajak si Jack untuk menjebak Nick. Rencananya adalah Jack harus dibikin hangat tubuhnya atau panas agar dibawa ke rumah sakit dan Jack harus berteriak polisi jika sudah sampai di rumah sakit. Singkat cerita malam pun tiba. Anjir, ini deg-degan asli sih cuy. Beberapa saat kemudian Nick datang dan kaget melihat Jack sakit, namun ia tetap tidak mau membawa Jack ke rumah sakit dan pergi kembali. Emang kodratnya bajingan aja nih orang gitu. Keesokan harinya Joy dan Jack merencanakan hal gila di mana Joy memerintahkan Jack untuk pura-pura mati dengan menggulungnya pakai tikar biar seolah-olah si Jack ini beneran meninggal akibat penyakitnya itu. Baru dah tuh diperagakan oleh si Joy gimana caranya pura-pura mati, namun karena mentalnya si Jack ini yang rada kurang, ia tidak bisa dan menyerah untuk latihan. Joy pun memohon kepada anaknya jika berhasil bertemu orang di luar sana, Jack harus mengucapkan nama lengkap ibunya itu yang bernama Joy Newsom. Karena jelas Joy pasti menjadi berita orang hilang saat itu kan. Asli sedih banget cuy ngelihat Joy sampai pasrah begitu. Beberapa saat kemudian pin kode berbunyi yang menandakan Nick mau masuk. Akhirnya Nick pun percaya bahwa anak itu sudah tewas karena sakit. Nick yang panik langsung bergegas membawa Jack keluar ruangan. Saat Jack sudah berada di luar dan dibawa ke mobil, Jack langsung mengikuti instruksi dari ibunya yang berguling dan untuk pertama kalinya Jack melihat dunia luar. Jack pun berusaha untuk melompat namun si Nick menyadari duluan dan berusaha menariknya kembali ke mobil. Untungnya Jack berhasil bertemu orang lain dan beruntungnya juga orang yang ditemuin itu orang baik. Jack langsung berteriak minta tolong dan berusaha untuk memberikan sebuah kertas dari ibunya. Nick yang panik langsung pergi membawa mobilnya dan meninggalkan Jack di tempat.
Pria baik tersebut langsung memanggil polisi dan Jack pun langsung dibawa polisi itu. Di dalam mobil, Jack ditanyakan nama, usia, dan siapa ibunya. Namun Jack lupa nama panjang ibunya. Kemudian ia memberikan gigi ibunya yang ia sembunyikan di mulutnya. Jack juga diinterogasi mengenai ruang kurungan dia, seperti atap kaca untuk pencahayaan serta ruangan itu merupakan gudang. Polisi pun langsung melaporkan hal itu ke pusat mengingat lokasi tersebut sangat familiar yang kemungkinan besarnya juga lokasinya nggak jauh dari Jack ditemukan. Singkat cerita, Jack sampai di rumah dekat gudang ia dikurung. Sampai akhirnya ia kembali bertemu dengan ibunya, Joy, yang masih selamat. Asli sedih banget cuy, asli scene yang ini. Mereka pun dibawa ke rumah sakit untuk pertolongan pertama jika terdapat luka dan lain-lain. Keesokan harinya, Jack baru tersadar dan langsung membangunkan ibunya. Karena jelas ini adalah hari pertamanya melihat dunia yang begitu luas. Sehabis mandi, mereka ditemui seorang dokter untuk memeriksa keadaan mereka. Beberapa saat kemudian, ayah dan ibunya Joy datang. Jelas mereka sangat terharu karena bertemu kembali dengan putri mereka setelah 7 tahun dikabarkan menghilang. Di sini kita juga akan tahu bahwa ternyata ayah dan ibunya Joy ini sudah lama bercerai. Kita juga diperlihatkan Joy yang kembali diinterogasi mengenai Nick selaku tersangka penyekapan karena belum tertangkap, hingga akhirnya mereka berdua diperizinkan untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, mereka disambut oleh banyak warga yang sangat peduli kepada mereka dikarenakan kasus ini sudah tersebar luas di media cetak ataupun di media digital gitu. Mereka diperkenalkan kepada Leo yang merupakan ayah tirinya Joy yang sekarang tinggal serumah dengan ibunya. Jack pun dibawa ke lantai atas untuk diperlihatkan kamar ibunya dulu. Scene yang ini memang tidak ada musik apapun, namun ketika kita melihatnya itu langsung terasa kasian banget gitu sama si Joy yang akhirnya bisa pulang gitu kan. Oke, back to topic. Malam harinya, ayah kandungnya si Joy ini masih rada gimana ya, ngeganjal gitu lah karena memang ada masalah keluarga dan juga ayahnya ini masih belum bisa menerima keadaan. Keesokan paginya, Joy memperlihatkan fotonya dulu saat masih sekolah dan menjadi atlet pelari. Jelas si Joy makin stres karena ia merasa hidupnya hancur sekali gitu. Padahal teman-temannya mungkin sekarang udah pada sukses menjalani hidup normal dan lain-lain. Keesokan harinya si Jack keluar kamar dan bertemu dengan Leo. Si Leo ini sengaja memancing Jack untuk berinteraksi dengannya. Akhirnya si Leo pun berhasil mengobrol dengan Jack, dimana Jack ini penasaran banget sama anjingnya Leo yang bernama Seamus. Bukan Seamus pemain Smackdown ya, beda ya sama lain deh boy. Siang harinya si Jack ini belajar sedikit demi sedikit, entah itu menggambar dan lain-lain ya seperti anak TK lah. Bedanya kan di sini emaknya nggak mau turun karena masih tekanan batin edan gitu. Asli ya, ketika kalian melihat scene-nya tuh benar-benar menyentuh parah asli. Perjuangan banget jadi si Joy ini. Berlanjut pada si Joy yang rada kesel dengan anaknya yang masih susah untuk beradaptasi sampai ia memaksa si Jack untuk bermain Lego. Kasian juga sih, kan si Jack emang dari lahir di dalam ruangan, ya mau gimana ya cuy. Di sini juga Joy bertengkar dengan ibunya karena si Joy emang mentalnya rada terganggu sekali. Kualitas aktingnya mantap sekali asli cuy, Brie Larson, Anda keren. Sore harinya mereka kedatangan wartawan yang ingin mewawancarai si Joy selaku korban pemerkosaan sekaligus penyekapan selama 7 tahun itu. Saat proses wawancara berlangsung, si Joy masih tetap terlihat sangat stres gitu dengan keadaannya gitu. Joy sangat merasa tidak peduli dan sangat membenci sekali Nick, bahkan sama sekali tidak menganggap Nick ayah biologisnya Jack gitu. Ya iyalah ya, manusia bajingan begitu mah dikasihanin gak guna gitu. Masih bebas lagi orangnya, bener-bener si goblok. Dan si wartawannya juga agak gimana ya gitu, kayak kalau scene-nya tuh kayak terlalu menggambarkan si wartawannya itu terlalu ngorek privasinya banget gitu. Malam harinya, si Jack terbangun dan menyadari bahwa ibunya tidak ada di kasur. Jack pun histeris saat menemukan ibunya yang sudah muntah-muntah karena mungkin overdosis obat. Orang tuanya Joy langsung memanggil 911 dan membawanya ke rumah sakit. Pagi harinya, Jack mendapat telepon dari ibunya di rumah sakit, namun Jack meminta dengan tegas ibunya untuk pulang. Di sini kita akan diperlihatkan si Jack yang mulai merasa sangat tertekan mentalnya karena semua yang terjadi ini. Jack juga sempat bilang bahwa ibunya terburu-buru pergi ke surga. Ya meaning dari sini tuh ya jelas kejadian overdosis tadi adalah percobaan bunuh diri dari ibunya yang terlalu stres menghadapi semua tekanan ini. Beberapa hari setelah itu, ibunya Joy mengajak Jack untuk membuat cupcake yang mengingatkan Jack akan ibunya itu.
Kemudian si Jack dipanggil untuk diperkenalkan kepada anjingnya Leo yang bernama Seamus. Jack yang sangat bahagia langsung mengajak Seamus jalan-jalan bersama Leo. Kemudian Jack menemukan foto ibunya di kamar yang ia sangat merindukan ibunya juga gitu cuy. Ia pun meminta kepada neneknya untuk menggunting rambutnya dengan alasan Jack akan memberikan rambutnya itu kepada ibunya. Akhirnya si Jack ini menjadi anak laki-laki pada umumnya yang memiliki rambut pendek ya. Keesokan harinya Jack dipanggil oleh tetangga untuk bermain bola bersama. Joy yang akhirnya kembali merasa senang melihat anaknya yang mulai tumbuh menjadi anak normal. Joy pun meminta maaf dan berjanji pada Jack untuk tidak mengulanginya lagi. Anjir, sedih banget sih asli cuy yang scene ini tuh. Mereka pun mulai menjalani hidup normal lagi seperti bermain, tamasya, segala hal dilakukan berdua bersama ibunya. Pada suatu saat, Jack merindukan dan penasaran kepada gudang yang merupakan tempat mereka berdua dikurung dulu. Sampai akhirnya mereka mengunjungi tempat itu bersama para polisi. Film pun ditutup dengan mereka berdua yang berpamit dengan seluruh barang di sana dan meninggalkan ruangan itu. Gue yakin lu merasa kayak apa sih nih endingnya kentang ya gini doang gitu kan. Asli ya, kalau lu habis nonton recap ini, lu nonton filmnya coba deh langsung. Asli, lu bakal ngerasain tense-nya, asli sedihnya dapet, deg-degannya itu nyampur gitu kan jadi satu. Bang, terus gimana kabar sini? Ya silakan tanya Mas Agus aja, nggak ada yang peduli juga kan sama sini gitu. Yang jelas di film ini menggambarkan sekali perjuangan seorang ibu dan anak yang dikurung bertahun-tahun di dalam ruangan. By the way, gue minta kalian